Ya oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat suatu desain sederhana menggunakan konsep elemen garis seperti yang ada pada gambar pada saat ini. Untuk itu, silakan nanti di rumah yang punya aplikasi CorelDRAW, khususnya CorelDRAW X7, bisa sambil mengikuti tutorial yang akan Bapak buat. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita pilih file, lalu pilih new, atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl plus N. Untuk ukurannya di sini Bapak hanya menggunakan ukuran letter, kemudian kita pilih OK. Lalu kita ubah untuk tampilannya dalam bentuk view landscape. Yang perlu kita buat lagi kemudian adalah kita mencari tool yang namanya two point line. Kemudian kita klik dan drag, kemudian arahkan kurang lebih sekitar sudut 45 derajat seperti ini. Ya, kalau besar supaya lebih jelas, ya seperti ini kurang lebih ya. Kemudian kita membuat untuk elemen yang kedua, yaitu garis kedua menggunakan freehand. Silakan dibuat seperti yang Bapak contohkan saat ini. Ya, kalau kelihatannya dia kurang rapi, nanti bisa kita rapikan menggunakan namanya shape tool. Oke, di double klik, sambil kita lihat posisi mana yang kira-kira bagus ketika kita double klik, hasilnya nanti lebih soft daripada yang sebelumnya. Oke, double klik di sini kita lakukan untuk mengeliminasi atau menghilangkan poin-poin dari curve yang ada di dalam yang sudah kita buat. Nah, ini dia terkesan lebih soft atau lebih halus. Ya, kalau Bapak hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang lebih ada 5 poin. Nah, kemudian kita sesuaikan bentuknya supaya lebih menarik. Ya, untuk yang di atas ini saya buat dulu seperti ini. Kemudian saya klik sedikit. Lalu ini saya kasih agak menonjol ke sebelah kanan, condong ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian ininya saya tarik sedikit ke bawah. Dan yang ini saya tarik sedikit, sorry. Ya, ini saya tarik ke atas sedikit. Kemudian ini saya buat haluannya sedikit ke kanan. Oke. Nanti untuk hasilnya lebih baik, nanti bisa dibuat yang lebih rapi supaya hasilnya seperti yang Bapak buat di gambar yang tadi kita contohkan. Kemudian kita pilih tool. Kemudian kita akan mewarnai elemen garis yang sudah ada di dalam tampilan lembar kerja. Untuk yang garis lengkungnya saya kasih warna merah, red. Kemudian yang garis lurusnya saya kasih warna biru. Lalu kita cari yang namanya blend tool. Ya, biasanya blend tool ini tersembunyi di dalam drop shadow tool. Klik kan lalu pilih blend. Nanti akan muncul blend tool. Kemudian kita klik, tarik sampai terbentuk objek. Kemudian untuk memperbaiki hasilnya bisa kita klik tool ini untuk memperbaiki bentuk dari objek yang sudah kita buat supaya hasilnya lebih rapi ya. Saya tarik sedikit, tarik lagi, kemudian ini saya buat dia lebih terbuka. Saya tarik lagi sedikit ke dalam, saya buat lebih memanjang, saya buat ya agak sedikit suram. Ya, terserah nanti buat kalian supaya nanti hasilnya lebih rapi ya, nanti bisa dibuat ya lebih rapi daripada yang Bapak contohkan ini. Seperti Bapak buat tadi di contoh tuh, di sebelumnya preview, supaya hasilnya nanti rapi ya.
panjangkan. Ini saya buat lebih, saya perbesar supaya dia kelihatan lingkarannya lebih menarik. Oke, kalau masih dirasa kurang bisa ditarik lagi seperti ini dengan mengacu kepada titik-titik atau poin dari curve yang sudah ada di dalam gambar. Nah, dirasa kurang garisnya untuk kurang menarik, kita bisa menambahkan jumlah garisnya ini dengan jalan kembali blend tool, lalu kita klik objek yang ada di dalam, ya sampai tadi seperti ini ya, klik. Kemudian kita rubah variabel blend objeknya jadi 60, lalu tekan tombol enter. Ya, kalau sudah kita blok semuanya, lalu bisa kita rotasi supaya kita bisa memperoleh hasil yang kira-kira yang menurut kalian lebih rapi. Oke, ini adalah objek yang pertama. Kemudian kita akan membuat objek atau desain yang kedua, yaitu konsepnya hampir sama. Yang pertama kita buat 2-point line, buat sudut kurang lebih sekitar 48 derajat. Lalu kita buat sebuah gambar berbentuk spiral. Ya, karena yang pada contoh ini kan menggunakan objek spiral. Caranya kita buat di tempat lain, usahakan pada saat membuat gambarnya dibuat rapi sedemikian rupa supaya nanti tidak terlalu repot ketika akan mengedit kursinya. Nah, ya, saya yakin kalian nanti lebih rapi daripada yang Bapak buat. Lalu, sama seperti tadi, bentuknya dengan cara mengaktifkan poin lain set tool, dan kita tarik dia supaya berbentuk spiral yang seperti obat nyamuk gitu ya. Ya, nanti bisa sambil kalau misalnya bingung apa itu spiral ya seperti obat nyamuk itu. Tarik, ini dikurangi keceramannya, ini dirasa. Oke, tarik sedikit lagi. Ya, ini dirapikan. Oke, kita klik, tarik sampai bentuknya rapi. Nah, kalau bentuknya tidak rapi, hasilnya juga kurang menarik nanti. Ya, ini bisa dibandingkan dengan kalau yang sudah Bapak contohkan tadi ya. Karena kalau itu tadi Bapak buat cukup lama, ini berhubung dengan apa namanya durasi waktu. Nanti pada saat kalian melakukan proses pembuatan objeknya nanti dibuat lebih rapi. Ya, ini dirapikan. Intinya pada saat membuat ini ya supaya gambarnya kelihatan rapi, ya. Oke, rapikan lagi. Kalau dirasa terlalu jauh bisa dikecilin. Ini juga lingkaran yang terlalu jauh bisa dikecilin. Nah, supaya nanti hasilnya lebih bagus, nanti saat latihan di rumah sering-sering dilakukan ya supaya tangannya mahir menggunakan mouse. Ya, inti dari kalau kita membuat desain menggunakan elemen-elemen tertentu ini adalah keterampilan dari tangan kita menggunakan mouse, karena yang kita gunakan di sini adalah mouse. Ya, kalau untuk yang tingkat lanjut dalam hal mendesain itu, dia menggunakan sebuah alat yang namanya pen tag. Ya, oke, kalau sudah kita beri warna, kembali ke tool, lalu warna yang kasih warna merah, sedangkan yang warna garis lurusnya saya kasih warna biru. Lalu cari lagi blend tool, klik salah satu dan tarik. Nah, idealnya nanti dia akan jadi sendiri ya. Kemudian kita rapikan bentuknya sama seperti tadi. Ya, yang garis lurusnya panjang.
Kalau ya, oke, ininya diperpanjang. Ya, prinsipnya kalau kita membuat desain itu sejauh mata kita memandang dia rapi ya, silakan saja dibuat ya. Jadi tidak ada aturan baku. Kecuali nanti akan digunakan untuk dijual perjualbelikan ya. Mau tidak mau kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Artinya begini, konsep yang kita maksudkan bagus, menarik, cantik itu tidak hanya menurut kita, tetapi juga harus berdasarkan pendapat orang lain. Di sini saya naikkan untuk variabel jumlah objek yang dibentuk. Saya pilih 60. Nah, saya rapikan lagi nih ya. Garis pendek. Oh, kurang bagus. Saya agak terangkan ke atas, tidak banget. Kita bisa melihat-lihat bentuknya ya, sampai dia bentuknya menarik. Oke, saya kira sudah cukup itu. Lalu ini saya kurang tarik tadi ya. Saya klik. Nah, ini saya lebih rapatkan. Kemudian saya agak besar. Oke, ini adalah contoh desain yang ya ini kalau misalnya nanti membuat objek-objek itu nanti biasanya digunakan untuk menggunakan apa? Dijadikan background. Ya, kalau sudah nanti bisa dikecilkan sesuaikan dengan bentuk. Ya, saya kecilkan ya. Oke, saya kecilkan. Kemudian saya tata di lembar kerja. Lembar kerja sini ya. Untuk besar-besar bisa dikecilkan. Atau misalnya kita mau buat perbandingan beberapa warna dengan konsep atau bentuk objek yang serupa, bisa dengan cara kita menduplikat gambar yang sudah ada. Misalnya seperti apa? Misalnya gini ya, ini saya mau duplikat untuk warna yang berbeda. Misalnya. Oke, ini saya taruh di sebelah sini dulu ya. Saya klik di sini X2. Nah, ini saya pindahkan ke dalam. Mendukungnya, saya kira sudah Bapak ajarkan di kelas 10 kemarin. Caranya, klik, lalu klik kanan, lepas. Ya, kalau misalnya dirasa bisa dirotasi supaya bisa buat lebih banyak daripada yang sebelumnya ya. Klik. Oke, misalnya ini saya mau kasih kombinasi warna yang berbeda daripada yang sebelumnya. Klik, lalu saya ubah warna kuning. Nah, jadi ini kan ada intervensi antara warna merah dan warna kuning. Kemudian ini biru dan kuning tidak cocok ya. Jadi saya ganti misalnya warna merah dengan warna misalnya gini warna ininya tetap warna biru. Tapi yang warna garis spiral ini kan tadi saya gunakan warna merah nih ya. Saya bisa menggantinya kan menggunakan warna golden. Ya, kalau dilihat lebih di zoom ya hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini ada 3 varian dengan combine warna yang berbeda-beda. Saya kembali ke picture tadi ini, saya atur letaknya, klik kanan, drag, klik kanan, klik drag, lalu lepas. Sama tadi saya rubah warnanya ya. Nah, saya rubah warnanya dari warna biru, kemudian warna spiralnya saya masih warna golden. Oops, sorry. Ini saya ganti dengan warna biru. Dan yang ini warna biru saya ganti dengan warna kuning. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini.
Ini untuk bentuk yang pertama, kemudian ini untuk bentuk yang kedua. Oke, ingin disimpan, hanya klik file, lalu pilih save, tentukan, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan. Ya, ini sama dengan di Office yang lainnya. Nanti pada saat ingin mengumpulkan tugasnya, yang Bapak minta itu adalah file dalam format CRD ya, CDR atau ya CorelDRAW. Kalau misalnya saya bilang kirim tugasnya, maka yang dikumpulkan adalah yang dalam format CorelDRAW. Oke, di sini saya buat tutorial misalnya. Maka di sini nanti nama filenya adalah elemen garis. Save. Nah, bagaimana caranya jika kita misalnya ingin menggunakan ini sebagai background misalnya? Kita mau kirim atau mau kita posting di uh, sosial media. Ya, caranya sorot dulu atau kita blok, kemudian file, lalu pilih export. Kemudian kita rubah, karena kan kita akan menghilangkan backgroundnya, jadi kita pilih yang PNG. Tapi kalau misalnya di situ kita sudah tambahkan dengan elemen yang lain, kita pilih yang format JPG atau JPEG. Tapi di sini karena misalnya saya mau pakai sebagai background, kemudian saya tidak ingin ada background putihnya, tanpa background berarti saya menggunakan format portable network graphic atau PNG. Untuk lokasi penyimpanannya tadi, ya tadi misalnya Bapak buat di lokasi data D, kemudian ekspor. Kita tunggu ya karena ini akan lalu proses lagi, proses ekspor. Ya, ini ya, tadi kan Bapak pilih PNG, jadi munculnya seperti ini. Ini istilahnya seperti biasa. Kemudian kita pilih tombol Oke. Misalnya kita ingin menggunakan yang ini yang kita mau pakai, caranya sama, kita blok, lalu file, lalu pilih export. Caranya sama seperti tadi, hanya ini elemen garis yang kedua. Saya pilih export, tunggu prosesnya, lalu pilih OK. Ya, maunya Bapak ini dibikin rapi seperti yang ada pada contoh ini ya. Ya, saya mohon maaf tadi di tutorialnya saya buatnya ini batas oleh waktu. Ya, nanti terlalu berat kalau misalnya saya kirim dalam bentuk ukuran yang uh, panjang. Jadi saya sengaja buat ini. Ya, ini bentuknya tidak rapi deh ya. Nanti bisa dirapikan. Kan kalau di rumah panjang waktunya. Oke, saya kira seperti itu untuk elemennya garis, untuk elemen bidang nanti akan saya buat di video selanjutnya. Selamat mencoba.